Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Erfan pada hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat juga seperti itu. Bu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya. Baiklah Bapak, saya langsung saja ya. Yang mana untuk pendampingan keempat ini yaitu tema pendampingan kita yaitu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Untuk bagian awal pendampingan, di sini ada fokus kita di pendampingan. Yang pertama yaitu apa aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan itu ya saat ini ya, yang sekarang ini. Ya fokusnya itu kan tentang supervisi akademik dari Ibu tentang pembelajaran di kelas yang dimana penerapan diferensiasi dan SE dan juga budaya positif. Selanjutnya Bapak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dari pendampingan ini Pak? Alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir itu saya sudah di dalam pembelajaran itu sudah menerapkan pembelajaran yang sudah disebutkan tadi, di mana pembelajaran yang berdiferensiasi, terus KSE-nya yang ada 5 kompetensi sosial emosional, terus ya disupervisi juga sih sama kawan sekolah karena memang sekarang waktunya di PMM disupervisi, kami disupervisi juga. Kalau coaching mungkin sudah juga karena baru kemarin saya dapat ilmu coaching gitu. Ya Bapak. Selanjutnya apa rencana tindak lanjut dari pendampingan individu sebelumnya? Ya rencana tindak lanjut saya itu yang jelas ingin memperbaiki terutama hasil nanti setelah supervisi yang akan dilakukan setelah ini akan memperbaiki pembelajaran atau kekurangan di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi dan penerapan KSE itu. Berarti untuk penerapan berdiferensiasi dan juga KSE ya? Ya. Kita di situ di dalamnya ada budaya positif dan juga yang awal-awal kalau kita kegiatan kelas itu penerapan itu alhamdulillah insya Allah juga sudah saya tempel di sana, sudah yang saya ajar dulu lah, saya ajarkan adanya. Berarti sudah dilalui ya Pak? Sudah dilalui seperti itu. Dari sini Bapak, apa hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini? Ya capaian itu bahwa alhamdulillah saya sudah anak-anak khususnya ya merasa senang dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga adanya KSE dengan kelas yang juga dihubungkan juga dengan pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi ini. Yang akan senang seperti itu. Kemarin kan sebelum kita melakukan pendampingan juga kita melakukan kesepakatan ya, waktu pendampingan keempat yang mana kesepakatan di situ yaitu Bapak menyetor RPP pada saya dan sudah Bapak lalui di situ. Setelah itu saya merevisi apa yang perlu Bapak revisi. Apakah Bapak sudah merevisi RPP yang sudah Bapak buat tersebut? Sudah saya revisi, sudah disesuaikan dengan RPP yang berdiferensiasi dan juga penerapan KSE itu sudah saya Alhamdulillah Bapak kalau sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya Bapak, kita sekarang masuk di pra-observasi ya Pak. Ya. Dari sini Bapak, apa tujuan supervisi akademik yang akan kita lakukan? Ya, untuk mengetahui penerapan pembelajaran diferensiasi atau penerapan diferensiasi dan KSE dalam pembelajaran, itu tujuannya. Tujuan dari supervisi akademik yang setelah ini Bapak, apa tujuan awal atau pra-observasi ini Bapak? Ya, untuk mengetahui persiapan awal saya terkait penerapan itu, apakah sudah persiapan awalnya sudah siap apa tidak, yang mulai dari mungkin FPD-nya, medianya, ya siswanya juga seperti itu. Setelah
pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Itu aja. Untuk meningkatkan motivasi belajar. Intinya belajar itu motivasinya biar merasa belajar itu happy, senang, nyantai. Intinya tidak ada tekanan bahwa belajar itu harus tertekan begini, monoton begini. Ya, motivasi belajar aja biar semangat. Yang motivasi masuk sekolah juga, kalau sudah semangat belajar otomatis semangat untuk masuk pasti. Berarti pembelajaran itu menyenangkan ya, Ya, kepada siswa, betul. dan tujuan pembelajaran itu bisa terpenuhi dengan siswa yang tidak merasa terbebani dengan pembelajaran yang kita lakukan. Ya benar, benar seperti itu. Dari sini Bapak, apa langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Yang pertama jelas ada penungguan. Lima penungguan itu nanti ya adanya penerapan KSE tentang kesadaran diri, budaya positif, ya budaya positif, kita berdoa seperti itu. Terus nanti akan juga manajemen diri, kehadiran anak, terus ataupun teknik stop di dalam pendahuluan mungkin dari teknik stop itu karena baru-baru menurut saya kan ilmu baru karena semenjak penggerak itu ada namanya teknik stop, karena mungkin sebelumnya itu saya belum di sini saya masukkan teknik stop nanti ya, makanya saya perlu persiapkan cara menyampaikan teknik stop. Terus ada kegiatan inti juga ya, kalau di kegiatan inti nanti ada penyampaian tujuannya, di pendahuluan itu ya penyampaian tujuan, ada teknik stop, ada motivasi, ada persepsi, dan nanti juga akan ada di kegiatan inti ya maksudnya diferensiasi. Di sini ada konten, ada diferensiasi proses, nanti juga ada diferensi produk. Produk itu nanti saya dalam bentuk tugas, di mana tugas itu bersama siswa ada seperti tugas nanti diupload di Google Form melalui Google Classroom nanti. Dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adanya mindfulness. Mungkin mindfulness itu bisa diletakkan di ini ya, setelah inti itu mungkin ini di sini yang mindfulness. Terus ada juga yang terakhir nanti setelah inti ada menutup mungkin sambil ada speaking seperti itu. Refleksi juga ya. Nah betul, terakhir juga refleksi dari siswa itu nanti perlu saya anukan juga. Saya masuk. Jadi ini ya langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ketika Bapak melakukan pembelajaran. Betul. Dari sini Bapak, apa kompetensi pembelajaran apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan pembelajaran? Kalau saya sekarang ini KSE, kalau bisa 5-5-nya, karena itu sangat penting untuk diri siswa, manajemen diri, kesadaran diri, keputusan yang bertanggung jawab itu 5S itu diharapkan ada semua seperti itu di dalam proses nanti. Dari sini strategi pembelajaran apa yang Bapak siapkan agar berhasil mengembangkan kompetensi pembelajaran yang ingin Bapak tingkatkan? Pembelajaran kelompok, diskusi kelompok, akan ada diskusi kelompok, strategi yang akan digunakan dan juga mungkin akan menggunakan problem basic learning. Bisa mungkin memecahkan masalah secara sendiri, nanti jangan hanya memberikan disuruh membaca. Sama dengan dulu tim Karsar gitu ya, dulu dikenal dengan model TPS itu problem basic learning tapi menggunakan metode modelnya PBL tapi ada metode nanti tim Karsar itu. Kalau di sini kalau sekarang itu bukan tim Karsar, tim Karsar. Kalau dulu tim Karsar berpikir sendiri, berkelompok, baru kita nge-share diskusi, hasil diskusi itu. Jadi lebih ditekankan di kelompok ya Pak? Ya, di per individu juga nanti ditekankan juga, karena pertama kan proses yang saya lakukan itu kan anak-anak membaca sendiri, orang dia membaca
belajar sendiri. Ya. Terserah belajar dari video, dari buku paket ataupun dari mana nanti. Baru nanti berkelompok. Pada saat nanti individu itu nilai jelas gimana di kelompok, baru nanti pada saat presentasi. Di presentasi itu 2 nilai sebenarnya. Ada nilai kelompok dan bisa juga ada nilai individu. Karena akan ada timbal balik antara yang menjadi presentasi dan juga jadi audiens. Dari sini Bapak, jika kita menggunakan rentang nilai ya, dari angka 10 sampai 100, kompetensi yang dimiliki Bapak itu kira-kira ada di rentang keberapa? 10 sampai 100 nih? Iya. Unik di sini nilai 10, kirain 10, 1 sampai 10 nih. 10 sampai 100, 60 aja, tidak sebanyak-banyak. Karena ya 60. Insyaallah 60. Bismillah. Apa yang menyebabkan Bapak ini berada di nilai 60? Ya karena saya itu masih belum maksimal. Sebelum-sebelumnya itu masih belum maksimal penerapan secara berdiferensiasi, menerapkan SE-nya dan juga membuat anak itu happy, senang untuk belajar. Motivasi senangnya belajar itu masih belum. Sehingga tidak semua siswa itu merasa happy, tenang pada saat saya mengajar. Penerapan itu di dalam kelas saya lihat itu masih ada sebagian kadangnya tidak fokus. Makanya saya ingin lebih maksimal. Di sini berarti Bapak masih merasa masih merasa belum bisa membuat semua siswa yang ada di kelas itu senang ketika pembelajaran Bapak. Dari sini Bapak, apa upaya yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut sehingga anak-anak ketika berada di kelas itu merasa senang ketika di pembelajaran Bapak? Ya terus belajar menerapkan diferensiasi dan KSI itu, mindfulness itu yang terus akan saya pelajari dan masukkan dalam setiap pembelajaran. Siapa tahu dari anak-anak juga breaking juga yang tidak kalah pentingnya ya refleksi yang paling terakhir. Kenapa? Kalau saya berpikir itu refleksi akan mengeluarkan unek-unek anak untuk menjadikan kita itu bagaimana ke belakang. Yang penting moga-moga saya itu tidak merasa dianu oleh anak itu ya. Karena jujur aja kemarin di BI berapa itu ada refleksi tentang anak. Jujur aja punya saya itu hancur. Ada yang memberi nilai 1. Tapi alhamdulillah insyaallah setelah ini bukan saya menjamin tidak. Karena memang tidak merasakan ice breaking. Anak-anak kadang tidak tahu kalau itu ice breaking. Karena saya tidak pernah menyebutkan ini ice breaking. Cuma kalau guyon itu ada mindfulness paling. Ya stop. Makanya akan terus belajar tentang bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi, budaya positif, mindfulness. Semoga dengan adanya upaya yang akan Bapak lakukan ini benar-benar Bapak bisa terapkan dan siswa itu benar-benar merasa nyaman dan senang ketika di pembelajaran Bapak. Apalagi nantinya Bapak akan melakukan refleksi yang mana kita akan tahu perasaan anak itu seperti apa, keinginan anak itu seperti apa. Semoga nanti Bapak bisa menerapkannya dan anak-anak di pembelajaran Bapak itu merasa nyaman seperti itu. Dan tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan di situ akan benar-benar berjalan dengan sesuai harapan. Ya, baiklah Bapak, ini adalah observasi kita pada pagi hari ini. Semoga berjalan lancar untuk nantinya kita melakukan observasi di kelas ya Bapak. Ya, siap. Terima kasih Bapak Evan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Siap.
siap. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan pimpin Bapak. Siapa Bapak kelas? Siapa? Mana? Zivi. Oh sih. Siap. Pimpin Bapak dulu ya. Sebelum pembelajaran mulai ya. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Oke, yang tidak masuk hari ini, masuk semua ya. Oke, absennya, Ayuni, Walimatus Solihah, Inai, Wilda Ayu, Wildatus, Zabi. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pembelajaran, saya kemarin sudah mengirimkan email kalian. Ada file pembelajaran simbiosis dan quiz. Coba dicek emailnya. Saya mengirimkan classroom. Dan dicek, bisa Anda klik link itu karena itu adalah classroom, kelas kita. Dimana di sini saya sudah bilang tadi bahwa ada tugas, ada file yang saya kirim, ada 5 file. Itu pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Ya, oke. Sekarang yang berikutnya adalah silakan kalian buka link di situ, klik link yang perasaan hari ini. Silakan. Klik perasaan hari ini. Saya ingin tahu perasaanmu hari ini. Ada? Ada? Yang tidak ada bilang. Bisa, silakan itu diisi. Yang diisi adalah perasaanmu hari ini di ada? Aman? Bisa ngedit? Editlah yang ada di namamu. Jawaban tak perlu. Saya tidak mau minta jawaban. Di situ ada nama, ada emoji, ada jawaban. Jawaban itu beda nanti. Bukan yang saya minta sekarang. Yang saya minta sekarang adalah emoji hari ini. Perasaanmu hari ini, sekarang. Gak usah niru temennya. Jujur dari hati. Silakan. Saya mau lihat nanti satu-satu. Kamu nanti minjemnya atau ini pakai punya saya dulu, gak apa ya? Emoji satu aja, ini banyak boleh. Buat banyak boleh, terserah. Pak, saya punya emoji 3 gitu ya. Sudah? Sudah? Ayuni sudah. Jadi sudah. Pilatus belum, Ayu Wil. Nih, kamu tidak Ayu. Silakan tulis di sini. Jangan bilang ya. Oh ya. Nah, ya silakan. Sudah semua? Udah, tidak usah lihat temennya. Ya. Sudah Ayu? Oke. Tinggal benar-benar nunggu. Bila sudah juga? Sudah. Ya, HP-nya. Ini.
Oke, siap. Kita lihat emoji. Perasaan hari ini, jangan senyum-senyum. Ini jujur ya, perasaan hari ini kalian. Saya tanya, satu orang apa semua? Mau jawab semua enggak ini? Nanti pertanyaannya satu. Kenapa emojimu hari ini begitu? Ini kamu bisa sedikit menjelaskan sepatah dua patah kata. Ya enggak? Bisa ya? Nah, teman-teman yang mau jawab duluan dah. Ayo, ada apa? Ayo. Enggak ada. Saya lupa bawa permen ini. Apalagi saya pernah ambil permen di kantor. Hah? Ya sudah, tanya aja dah. Kalau ada yang jawab. Oke. Kita lihat yang pertama, Wildatus Soleha ya. Di sini emojinya emoji apa ini? Wil, emoji apa itu Wil? Ngantuk. Wah, sama sedih ya. Meneteskan air mata. Kenapa ngantuk? Menunggu saya lama. Apa begadang atau di mana? Kenapa ngantuk? Begadang. Ngapain begadang malam-malam? Oh, nonton bola timnas ya? Berapa skornya? 2-2, mantap. Kecewa enggak? Apa kecewanya? Waktunya. Lebih batas waktu ya? Ya sama kalau saya nonton. Mantap. Wih, super. Ngantuk ya? Tidur 1:30 ya? Oh iya, enggak apa-apa, tapi jangan tiap malam. Oke, yang kedua, monggo. Ayuni Nisa, silakan lihat itu. Ayuni memberi. Wih. Wah. Ini kenapa ini Ayuni? Ada 3 emoji. Emoji pertama ini apa ini? Sedih ya? Kenapa sedih? Oh, kenapa gimana? Oh, masa dulu. Ya udah nanti ngobrol di luar ya. Yang penting satu, kalau itu marah sih negur. Insya Allah itu demi kebaikan. Ya, kalau orang tua mau marah sama siapa? Kalau bukan pada kita, ya enggak? Kalau orang tua marah pada tetangganya ya, makanya kamu harusnya kalau ada masalah nanti menghubungi bapak. Atau mungkin mulai cerita aja. Sebenarnya nanti dapat menemukan ya solusi yang terbaik. Ini kamu sini tidak, masa masih kelas jauh bicara dikunci tuh, ya dikunci nih. Ini bisa besar ini bisa. Nah ini. Ya, bisa dibesar biar tahu semua teman-temannya. Oke, ini tidak ada bully ya, karena semuanya pasti punya perasaan kita dengan perasaan sama. Ya, yang mungkin ada sedih, semoga tidak sedih nanti. Oke, lanjut. Kalimatus, Sebi dulu. Wah, Sebi ini, wah, apa itu? Senang ya? Iya, Seb, senang Seb? Ya Pak. Oke. Kenapa senang? Yo, ini. Kenapa senang? Sanggup banyak? Lu udah tahu. Yang penting senang lah. Oke, berikutnya. Olimatus Soleha. Mana? Yuk. Sama, ada seneng, wah satunya Santai itu Pak satunya. oh satunya nyantai, lagi santai, lagi seneng ya. Seneng kenapa? Dapat uang jajan banyak. Oh seneng aja sekolah ya, mantap. Seneng aja ngantuk, udah apa-apa dah. Bila ayu, syukurilah. Senang juga ya. Oh ada sedih, nangis, neteskan air mata. Kenapa? Oh karena tidak bisa Pak. Oke siap. Nah, kalau bisa kita tetap pelajaran itu akan berjalan
Punya Bapak ya? Tenang aja. Santai, perlu di video kalau bisa. Semangat, strong kita. Ini yang terakhir Jenai. Wah, ngantuk Jenai ini. Lihat dulu Jenai. Nah ini, menjadi sofa. Kenapa ini? Apa ini? Artinya emoji ini. Kenapa? Pengen tidur. Ngantuk. Kenapa begitu? Hah? Karena lihat saya. Bunda, kira melihat saya. Kenapa? Nonton bola aja enggak? Kenapa? Begadang. Main game. Apa? Belum apa? Korea. Drakor. Siap. Ini. Nonton film. Kalau film kan tiap hari ada. Jangan di tiap hari kan. Atur waktu. Atur waktu. Kalau tiap hari seperti itu kan akhirnya mengganggu pada pelajaran semua itu. Ya kalau saya bilang kalau bola kan apalagi yang main timnas gitu ya. Ya kita mendukung secara doa, mendukung juga dari jauh karena kebanggaan diri kita, dan itu tidak tiap hari. Mungkin sah-sah saja. Ya. Bagaimana lagi? Nanti tanggal 15 lagi. Ya, tanggal 15 lagi. Tapi enggak, 15 itu jam 7 ya. Iya. Tidak akan ini, tidak akan begadang ya. Oke. Perasaan kalian hari ini berbagai macam perasaan, senang semuanya satu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecah. Ini. Gak ada ini. Yang ngantuk, yang strong, siap. Ini pertama yang tidak ada masalah. Apalagi kalau seperti itu, pasti ada solusi. Semuanya kita bisa dikatakan fresh, fokus pada pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan Bapak sampaikan ini itu sudah ada di di classroom yang saya kirimkan sudah ada. Ini tujuannya melalui pembelajaran mandiri. Nanti kamu harus belajar mandiri dengan fitur training peserta mampu memahami definisi simbiosis. Karena ini yang diharapkan, kalian harus mampu mengetahui pengertian atau definisi simbiosis. Yang pertama, yang kedua adalah tujuannya melalui pembelajaran mandiri menganalisa macam-macam simbiosis dengan benar dan tepat. Yang pertama yang diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat mengetahui definisi simbiosis. Terus yang ketiga adalah nanti melalui diskusi kelompok, karena kan ada belajar mandiri, belajar sendiri, bukan mandiri dari sendiri, belajar sendiri. Ya, mandiri itu belajar sendiri. Nanti juga ada belajar kelompok di mana yang diharapkan mampu menganalisis komponen dari contoh-contoh simbiosis. Ya, itu yang diharapkan. Setelah pembelajaran ini yang Bapak harapkan itu. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Berarti ada 3. Yang pertama definisi. Yang kedua adalah macam-macam simbiosis. Yang ketiga baru bisa di sini menganalisis contoh. Kemana Pak? Jelas dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah sebelum pembelajaran ini Bapak mulai ke step berikutnya, alangkah baiknya kalian itu perlu tahu. Sekarang mungkin ini ilmu baru di dalam sebuah kegiatan apapun, di dalam sekolah, di luar, ada namanya teknik stop, atau yang dikenal juga dengan kesadaran penuh, mindfulness. Untuk apa? Stop dulu. Tahu stop? Apa? Berhenti. Tapi berhentinya di sini
bukan berhenti selamanya sampai pulang, bukan berhenti sejenak. Sangat kayak yang merah, enggak? Ya. Cestem berhenti sejenak. Kalau di lampu merah disuruh apa? Suruh berhenti biar dengan lancar, baik, tidak terjadi kecelakaan karena di situ adanya lampu merah itu biasanya di perempatan atau pertiga. Pak, kalau berhenti sejenak di dalam proses pembelajaran seperti ini, Pak, itu apa? Ada nggak ini? Kita berhenti sejenak, melakukan aktivitas, belajar berhenti sejenak, nonton bola tadi malam, sedikit berhenti sejenak. Pernah kalau begitu? Ini malah ngetem deh, udah mau ngetem dan lihat gitu Pak, dapat gol gitu ya. Ada yang lain kalian pernah melakukan? Tidak di pembelajaran ini atau di rumah pernah mengerjakan sesuatu? Dua, kecil, pernah nggak? Pernah. Untuk apa? Iya, istirahat sebentar untuk apa? Biar kenapa? Biar bagaimana? Mengurangi capek. Pak, mengurangi capek. Biar kita bisa fokus kembali. Nah, teknik stop itu ada cara dan ada langkah. Ini yang perlu kalian pahami dan ketahui. Nah, mungkin kamu sudah melakukan di luar lagi mungkin gelap hujan aku gimana sih capek udah kerja berhenti bentar lanjutkan lagi. Kalau seandainya dipaksa capek tidak berhenti sejenak, kira-kira apa yang terjadi? Makin capek. Yang lain pegel Pak. Apa lagi? Kalau naik motor contohnya lah ya, bisa kita naik motor perjalanan dari sini ke Arab. Ini contoh bro. Pak, pinjam aku di udara. Belum bilang ke atas ya? Belum bilang ke atas. Oh, apa namanya? Seandainya ini kamu semua nggak bisa, alhamdulillah gitu. Jalan apa naik motor dari sini ke Mekah? Ya. Contoh lah, kamu capek berhenti sejenak. Kenapa kau berhenti sejenak? Biar motornya yang dibikin ya. Biar motornya nggak panas, nggak apa dah. Biar motornya nggak panas. Yang kedua, tangannya pegel Pak. lapar Pak. Saya perut gini, tidak apa-apa. Yang lain, belajar istirahat. Kenapa? Kalau capek takut terjadi kecelakaan. Nah, sama dengan pembelajaran. Di pembelajaran di kelas, dimanapun ada teknik yang stop. Mungkin kamu cuma tidak sadar. Nah, ada teknik stop di sini. Berhenti sejenak dari kegiatan apa yang kita lakukan. Diam dulu, sebentar. Bukan 1 jam loh. Kalau 1 jam itu bukan sejenak. Nanti 1 jam. Ya, berhenti sejenak. Paling sekian menit. Berhenti sejenak. Baru yang berikutnya coba sekarang lah. Saya pandu teknik stop. Ada yang itu tadi, ada yang pusing, ada yang happy. Ini nggak bikin HP, nggak bisa. Itu capek karena lihat drakor. Ayo, saya pandu karena ada urutan-urutannya. Itu ya. Yang pertama, kita melakukan stop, yaitu berhenti sejenak. Yaitu kalian sekarang coba untuk duduk dengan rileks. Ayo, duduk dengan rileks. Yang menurut kamu rileks lah. Rileks, santai. Usah mikir HP, usah mikir apa-apa. Duduk dengan rileks, santai, tanpa menyandar kursi. Good. Tanpa, beda loh kalau menyandar
dari kursi itu bukan relax, itu menunjukkan dia itu ya sudah. HP didiamkan dulu ya, kita belajar teknik stop, berhenti sejenak, kita duduk dengan santai. Pak, kalau pandang saya di atas motor ya berhenti cari tempat dulu ya, terus badan ditegakkan ya, badan ditegakkan, usahakan bahu sejajar kanan dan kiri, jangan sampai gini ya. Ayo kita fokus, tidak perlu lihat temennya, biar kamu sedikit bisa belajar melakukan teknik stop. Dan insya Allah ini berguna untukmu, apalagi untuk jurusan SMK. Pada saat praktek kamu capek, tinggal lakukan teknik stop. Terus yang berikutnya adalah telapak tangan diletakkan di paha. Di paha, santai, relax. Gimana ya? Ya relax aja. Tidak perlu menentang gini. Relax. Relax, kita santai, relax. Tegak itu artinya bukan harus begini. Ya, kita relax, santai. Terus telapak tangan diletakkan di atas paha dan punggung tangan menghadap ke atas. Coba punggung tangan, relax, cuma depan, santai aja ya. Karena nanti minimal mengatur otak kita. Ya. Jika sudah merasa nyaman, nikmati dulu. Kita fokus. Kalau perlu pejamkan mata. Benar. Kalau perlu pejamkan mata. Pejamkan matanya. Kalau sudah bisa rileks, hirup udara dari hidung. Lepaskan. Ya. Hirup lagi coba. Lepaskan. Rasakan udara yang masuk. Rasakan udara yang masuk. Lebih baik tutup mata biar tidak terganggu dengan teman-teman yang lain. Rasakan udara yang masuk. Kemudian buang udara secara perlahan melalui mulut. Rasakan udara yang masuk dan yang keluar dari hidung, yang mungkin rasanya itu lebih hangat. Terus lakukan. Hirup udara, lepaskan dari mulut. Hirup udara lagi, lepaskan dari hidung. Terus lakukan itu sampai kurang lebih 3 atau sampai 5 kali. Dan saya tambahkan, kalau bisa tetap fokus, kita pejamkan mata, rasakan peredaran darah. Coba kamu rasakan, adakah peredaran darah di seluruh tubuhmu? Coba rasakan. Rasakan peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh berdasarkan detak jantung kalian. Oke, sudah? Tambahkan ini. Nah, tambahkan tuh. Kalau kamu bisa, 1, merasakan udara yang masuk dan keluar. Mengetahui, merasakan, bukan merasakan detak jantung dan rendah. Maka insya Allah pikiran kita itu akan lebih tenang. Maka saya bilang pejamkan mata. Kalau tidak memejamkan mata, saya pastikan kalian itu tidak akan pernah bisa konsentrasi. Dan itu teknik stop. Bisa kamu lakukan dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, di posisi apapun. Karena kalian itu mempunyai kegiatan
kegiatan, hobi, kesukaan yang berbeda. Lakukan teknik stop. Merasa sudah jenuh, merasa ngantuk, enak, jangan dipaksa. Saya pernah menyatakan begini, jika kita melakukan sesuatu dipaksa, iya kalau itu bukan bom. Kalau seandainya ini bom, harus kamu kerjakan. Kalau salah pasang kabel, maka itu akan meledak. Sedangkan kamu capek, dipaksa terus untuk melakukan, harus benar. Padahal kalau salah meledak, ya maka kamu harus hati-hati. Dengan cara apa nih saat capek? Teknik stop, berhenti sejenak. Dengan cara itu. Mungkin Pak saya ada cara lagi Pak. Silakan. Tapi satu, teknik stop itu masukkan pada diri di saat kita selalu melakukan atau di saat kita melakukan kegiatan sudah merasa capek. Oke. Yang berikutnya adalah kita lanjut. Kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Tahu makhluk hidup? Tahu ya? Ada berapa makhluk hidup? Ada. Satu. Manusia. Dua. Hewan. Sudah. Ciri-ciri makhluk hidup juga sudah. Biotik dan Abiotik. ada yang tahu? Biotik itu apa? Biotik adalah Atau komponen biotik? Apa saja? Komponen yang bagaimana? Komponen biotik itu? Minggu kemarin sudah dijelaskan. Ada apa saja komponen biotik? Hewan, manusia. Intinya biotik itu adalah makhluk hidup. abiotik. Komponen atau benda Mati. di antaranya apa contohnya? Tanah, Hmm? air, udara, sinar matahari. Air, tanah, udara. Untuk saya Pak. Loh, komponen apa itu? Abiotik apa biotik? Abiotik. Ya. Terus setelah itu, setelah tahu kita komponen biotik dan abiotik, maka kita yang selanjutnya harus tahu Interaksi. antar makhluk. Hidup. Sudah dijelaskan. Manusia tidak bisa hidup Sendiri. harus ada Interaksi. Padi tidak akan pernah langsung tumbuh menjadi padi kalau tidak ada antara interaksi manusia dengan padi. Padi, bibit padi kalau tidak ada interaksi dengan tanah, maka secara otomatis apakah akan tumbuh dan berkembang padi itu? Tidak. Pak, ada dua-duanya, ada bibit padi, ada tanah, tapi tidak ada air. Apakah bisa tumbuh dan berkembang? Sehingga makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya interaksi makhluk hidup. Oke. Pembelajaran hari ini tentang simbiosis. Sudah saya kirimkan melalui Classroom. Nah, lanjutkan, silakan dibuka tentang yang tadi. Perasaan hari ini di situ saya minta jawaban. Soalnya adalah apa sih yang kamu ketahui tentang simbiosis? Silakan ditulis di situ. Apa yang kalian ketahui tentang simbiosis? Gak usah lihat punya temennya, langsung kerjakan di situ. Nih, silakan, saya beri waktu berapa menit? 1 menit. Tidak 2 menit dah. Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang simbiosis?
menurut kalian? Percaya pada diri sendiri. Walaupun kamu bisa melihat jawabannya temennya, tidak perlu. Menurut saya begini Pak, ya tidak perlu terpengaruh pada temannya, ketik aja. Karena sekarang ini bukan untuk menyatakan benar dan salah. Cuma ada itu. Lanjut. Sudah tulis semua? Sudah. Oke, saya cek dulu ya. Wildatus sudah? Ayo, Wil. Kok tulis di mana, Wil? Di jawaban, Wil. Tulis di jawaban, Wil. Gua di atas itu, Wil. Di jawaban, Wil. Ya, nah di situ. Sip. Ayo dinaik. Gak apa-apa, kamu ketahui. Kan kemarin saya sudah memberikan apa ya, instruksi pelajari tentang simbiosis. Di akhir pembelajaran kemarin tentang interaksi atau tentang komponen biotik dan abiotik. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu dari Jenai ya. Di sini ada beberapa jawaban mulai dari Wildatus sampai dengan Jenai. Yang menurut Wildatus bahwa coba dibacakan nih. Simbiosis adalah hubungan antar dua makhluk hidup. Hubungan antar dua makhluk hidup. Oke, Ayuni. Mana Ayuni? Ya, dibacakan. Lebih keras, tidak dengar saya. Ulangi. Simbiosis adalah suatu interaksi antara dua komponen yang komponen yang lain. Oke, siap. Simbiosis menurut ini adalah suatu interaksi antara suatu komponen dengan komponen lain. Yang berikutnya, simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup. sama ya, interaksi antara dua makhluk hidup. Terus yang keempat ini Halimatus Sholehah. Ya. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Hubungan antara dua makhluk hidup. Wildayu, silakan dibacakan. Simbiosis adalah hubungan antara suatu makhluk hidup. Hubungan yang menguntungkan antara suatu makhluk hidup. Oke. Jenai, simbiosis adalah interaksi antara manusia dengan hewan. Oke. Di sini semua jawaban tak. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, ini bukan benar dan salah. Minimal saya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Yang jelas saya kita baca semuanya. Hubungan, interaksi, hubungan dan interaksi ini sama berbeda. Kalau berinteraksi berarti berhubungan enggak? Kalau berhubungan berinteraksi enggak? Hubungan dan interaksi sama apa tidak? Sama ya? Oke, siap. Tadi atau minggu kemarin sudah diajari biotik, abiotik. Jadi di sini kalian rata-rata yang menunjukkan antara manusia dan hewan. Ini biotik, abiotik, apa abiotik? Abiotik. Abiotik. Biotik. Jadi sama namanya Zepi. Hubungan manusia dan hewan. Masa manusia abiotik? Hubungan biotik dan biotik. Yang kedua, menguntungkan antar suatu makhluk hidup. Ini hubungan biotik abiotik, apa biotik abiotik? Atau biotik antar suatu makhluk hidup.
menguntungkan. Kalau sama-sama makhluk hidup berarti dia biotik. Berarti ini hubungan antar biotik. Kalau yang simbiosis dua makhluk hidup juga ini biotik. Dua makhluk hidup biotik antar suatu komponen dan komponen lain. Coba kita lihat ini. Komponen satu dengan komponen lain. Berarti kalau jawaban ini menunjukkan biotik apa biotik abiotik? Apa abiotik? Abiotik dan biotik. Kalau di sini hanya komponen, maka dia bisa semuanya. Komponen biotik dengan komponen biotik bisa lagi. Ya. Ya. Berarti gini, saya akan bagi dua kelompok. Karena di sini jawabannya sudah bisa dikatakan mulai sama, bukan sama itu, mengarah kepada simbiosis. Ya, di sini saya coba dari jawaban kalian ini yang menjawab hubungan antar dua makhluk hidup, antar dua makhluk hidup, saya jadikan satu kelompok. Silakan dibentuk. Mana? Siapa saja? Olimatus, Serbi, dan silakan satu kelompok. Berarti Wilda pindah ke sini. Hati-hati ada kamera ya. Pindah ke sini aja geser. Langsung satu daerah 3 orang. Geser kursi aja. Ya, silakan. ya ibu. Kelompok satunya sisanya, yaitu siapa saja ini? Ayuni, Febi, mohon maaf, Ayuni, Wildai, dan Jenai. Silakan di sini Jenai. Bawa kursinya, jadikan satu. Kayaknya kalau kelompok begini tidak satu deh. Coba kursi letakkan di depannya. Satu, ya. Kamu di depannya sini. HP-nya juga sambil dipegang ya, karena saya nanti ada instruksi itu tentang penggunaannya itu. Tugas-tugasnya ya. Oke, silakan sekarang beri nama dulu lah kelompoknya ini. Kelompok apa ini? Kelompok biotik, abiotik ya? Ya, boleh? Ya, ya. Mana? Ini biotik ya? Ini abiotik ya? Ingat-ingat ya? Kelompok abiotik, Sebi, Olimatus ya? Terus Wildatus ya? Wildatus ya? Dengan ini Ayuni, Wildayu sama Jenai. Ini adalah kelompok biotik, ini kelompok abiotik. Oke. Tadi kamu sudah mengetahui simbiosis secara dasar. Ya, secara dasar. Sekarang yang berikutnya adalah silakan kamu rembukkan di dalam kelompok masing-masing. Ya. Di dalam kelompok masing-masing terkait tentang contoh simbiosis atau macam-macam simbiosis. Macam-macam simbiosis dulu. Baru contoh. Nanti ada berapa? Seandainya simbiosisnya ada 3, 1, 2, 3, atau ada 4 yang kamu temukan. Silakan kamu bisa menggunakan handphone, ambil browsing boleh pakai buku lain. Ya. Silakan kamu cari dulu adalah macam simbiosis. Ada berapa di situ?
Ada 3, ada 4, ada 5, ada tahu saya. Dalam kelompok silakan setiap, ya, kalau perhatikan dulu, seandainya ada 3, ya, setiap nomor ini harus dilengkapi dengan contoh. Ya, kerjakan di buku. Silakan ambil. Silakan ambil buku, silakan dikerjakan di buku. Mengerjakan itu bukan memasrahkan pada satu orang. Kerja kelompok itu adalah kerja semuanya. Nanti kalau sudah nemu jawaban, semuanya itu harus mempunyai jawaban. Silakan. Saya beri waktu. Kenapa? Ya berkelompok dulu, baru hasilnya nulis satu-satu. Silakan kamu diskusikan dulu. Ada berapa simbiosis dan contoh-contohnya. Ayo, mana ini? Buku. Kan sudah tenang. Dirubah senyum sekarang juga. Ya, senyum dulu. Yuk, fokus belajar dulu. Yang di rumah nanti. Macam-macam simbiosis dulu ya, baru ke contoh-contohnya. Silakan dirembukan. Silakan cari dulu ada berapa simbiosis. Ya di buku, cari buku boleh, menggunakan handphone, browsing di mana boleh. Macam-macam simbiosis itu. Ada berapa seperti itu. Jika ada bingung, tanya saya. Apa tanya? Jangan lupa pengertiannya juga ya. Iya, ketemu 3 macam simbiosis atau 4 atau berapa ya? Simbiosis A. Berarti kalian harus menjelaskan apa sih itu simbiosis A. Jangan hanya nama simbiosisnya ya, pengertiannya dan juga beserta contoh. Ini jangan lupa ya, sebagai keyakinan kelas kalian, saya baca di situ dan kemarin yang kita bentuk adalah saling menghargai sesama teman dalam kelompok sama rasa tukar nanti. Karena keyakinan kelas itu harus dibawa kita dimanapun kita belajar. Paham? Di antaranya di situ adalah saling menghargai sesama teman. Sholat tepat waktu, datang tepat waktu, piket sesuai jadwal, patuh kepada guru, wajib. Ya, ini keyakinan kelas, jangan lupa itu, selalu diingat. Dan nanti sekalipun pada saat presentasi tetap saling menghargai sesama teman. Karena itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal. Ya nanti, apa tuh membaca? Ya. Contoh lebih dari 1 tidak apa-apa.
Tidak ada masalah ya? Aman ya? Oke. Berapa? Oh ya, nanti istirahat. Tengok. Hah? Iya, enggak apa-apa. Nanti saya ganti. Ya, saya ganti jam terakhir. Kenapa? Enggak. Kenapa? Berarti sudah tidak fokus ya? Berarti harus stop ya? Nah ini harus stop, ini bukan zina itu kan lapar. Stop lama berarti. Nah, saya jelaskan sebentar. Nanti saya beri waktu untuk sebelum pulang diberi waktu istirahat. Ya. Tunggu yang kelompok abiotik. Kalau sudah nanti saya minta satu orang mewakili kelompoknya membacakan hasilnya. Ya, ke depannya. Yang maju, yang mempunyai nilai plus. Karena penilaian itu tidak hanya menjawab begitu saja. Yang maju mempunyai nilai lain berkelompok. Yang maju ngambil permen. Ya, yang berani menjawab ke depan, maju ke depan, mengambil permen. 2. Gantian aja ini yang enak kan. Ketemu berapa nanti? Berapa simbiosis? Ya. Oh iya, enggak apa-apa. Ingat di dalam penilaian itu bukan hanya yang pada saat menjawab bisa kelompok, karena di sini akan nanti kreatifnya dinilai, gotong royong, kenalan kritisnya. Makanya nanti kalau ada pertanyaan, ada yang kira-kira tidak dimengerti, silakan tetap tanya. Ya. Ya, tidak apa-apa yang maju kan biar ada permen semua. Sudah? Belum? Yang penting dapat 1 atau 2 aja. Contohnya ada apa? 1 atau 2. Makanya sekarang kalian itu ingat, HP manfaatkan sebaik mungkin. Sekarang handphone bisa digunakan untuk belajar. Belajar. Betul? Atau berapa? Ini sempat nggak apa-apa. Ya, apa aja ya? Kata-kata motivasi siswi kelas 10 sana. Bagus.
Sudah? Oke, sudah kelompok abiotik. Abiotik sudah. Oke, biotik sudah. Ayo, waktunya sudah. Ini sudah terus berjalan dan ini mau habis. Ada yang katanya sudah mulai lapar sudah. Yuk, sudah ya kita fokus ke ini dulu. Kenapa? Tuh, kalau tidak berkaitan tentang tugas jangan. Kenapa? Katanya sudah. Yuk. Ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah silakan hasilnya biar tidak lama. Satu orang yang mempresentasikan di depan. Dan yang lain kelompok abiotik tolong perhatikan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Mungkin ada pertanyaan, tidak ada apa-apa. Ya, ayo silakan, siapa yang mau maju? Zabi ya, silakan. Nanti setelah selesai, namanya siapa ini? Zabi ya. Oke, yang nama yang maju Zabi dari kelompok abiotik. Silakan presentasikan pada teman-temannya. Tadi yang saya minta adalah macam simbiosis dan juga contoh. Ayo yang lain perhatikan. Pertama kelompok abiotik. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam simbiosis. Pertama, simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Nomor 2, simbiosis komensalisme salah satu dirugikan. Terus Contoh simbiosis mutualisme ikan nemo dan mie anemon. Ikan anemon memberikan perlindungan dari parasit dan memberikan makan anemon dengan kotoran mereka. Sementara anemon memberikan tempat perlindungan bagi ikan nemo. Simbiosis komensalisme, contohnya ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar dengan alat penghisapnya. Simbiosis parasitisme, contohnya kucing dan kutu. Kucing dapat menghisap darah kucing sehingga tubuh kucing terasa gatal. Kucing menghisap darah kucing. tunggu dulu. Kucing. Dan apa? Kutu menghisap darah kucing. Kalau namanya nanti tunggu. Ya. Sudah? Oke. Itu adalah ada 3 menurut kelompok biotik. Ada mutualisme, ada parasitisme, ada komensalisme. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok abiotik. Hah? Barusan kok mencegah kenapa? Gak apa-apa, ayo kalau ada pertanyaan. Cuma bingung kucing hisap darah kucing. Bingung karena menghisap darah kucing. Kutu. Itu kucing menghisap darah kucing apa gimana? Apa kutu menghisap darah kucing? Sehingga menyebabkan kucing itu merugikan atau menguntungkan? Merugikan siapa? Menguntungkan siapa? Makan ya kutunya ya. Ya, tidak ada pertanyaan dari abiotik? Sudah? Oke, silakan. Bunga mawar, bunga serasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Oke. Ini nih permennya ambil. Entah apa permen jauh itu mau. Tuh, mau dikasih permen. Ambil aja kasihkan temennya. Ambil 2. Oke. Ambil 3 aja. Nanti satu itu tidak dapat. Ya. Lanjut. Siapa yang maju?
Ayo, ayo, benahi. Ayo maju yuk. Untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan. Yuk, HP-nya diamkan dulu. Ya. Oh, anu. Makan protein sekarang. Nah, dong. Tapi kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Iya. Ayo, tolong perhatian. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Waalaikumsalam. Dari kelompok Abio, kelompok Abio. ya, oke, silakan. Ayo, silakan. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Contoh, kutu daun dan semut. Kutu daun memberikan akses kepada semut untuk madu mereka, dan semut melindungi kutu daun dari predator dan membantu mereka berpindah ke tempat yang lebih aman. Ya. Contoh simbiosis yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Salah satu dirugikan. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia, sementara manusia akan merasakan bahkan sampai terserang penyakit berbahaya. Oh, merugikan tadi. Siap. Merugikan siapa? Manusia. Ya, lanjut. Contoh simbiosis yang ketiga. Simbiosis komensalisme menunjukkan satu pihak. Tanaman anggrek dan komodo. Lingkungan tanaman anggrek karena mendapatkan tempat untuk tumbuh, memperoleh sinar matahari, air, klorofil, sementara muda tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari keberadaan komodo tersebut. Oke. Lanjut. Ada lagi? Tidak ada. Berarti ada berapa? Ada 3. Yang pertama, mutualisme dan parasitis. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ambil permen dulu. Nah, ini enak ini. Yang ketiga. Ya. Oke. Terima kasih. Kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya bahwa simbiosis itu yang kalian temukan ada 3. Yang pertama, Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. komensalisme. Mutualisme Mutualisme sering sama-sama menguntungkan. contohnya ada yang apa tadi? Ada Ikan remora, ikan ikan nemo. Kalau yang ini apa tadi contohnya? Kutu daun dan semut. Ya, dia sama-sama menguntungkan. Sedangkan yang kedua adalah komensalisme. Satu diuntungkan tapi satu tidak dirugikan. tidak dirugikan. Apa contohnya? Ikan hiu tadi. Ikan hiu dan remora. Remora. Kalau ini tanaman anggrek dan oh. Ya. Terus yang berikutnya adalah Parasitisme. parasitisme. Parasitisme adalah satu untung, Satu pihak satu dirugikan. pihak dulu. Contohnya apa yang ini? Kelompok abiotik. Kutu dan kucing. Kutu dengan kucing. Kutunya kenyang, Kucingnya kucingnya sakit. gatal. Ya enggak? Ya. Kutunya untung, kenyang, makan Darah. darah, menghisap, ya. Ya. Sedangkan kucingnya gatal. Sedangkan yang ini nyamuk dan manusia. Nyamuknya kenyang, manusianya enggak. Gatal. Bisa saja manusianya itu juga kena Penyakit demam berdarah. Nah, dari contoh itu dari pengertian simbiosis yang sebanyak 3
Kira-kira simbiosis sendiri itu apa? Kalian kan sudah nyatakan berbagai macam jawaban. Berarti simbiosis itu adalah sebuah Interaksi antara antara dua makhluk hidup apa tiga? tiga Dua makhluk hidup apa tiga makhluk hidup? tiga dua Berapa makhluk hidup? dua Dua makhluk hidup atau tiga makhluk hidup? dua Biotik, abiotik, biotik apa biotik? biotik Gimana? biotik dan Biotik dengan biotik nyamuk. Ini tadi anggrek dengan pohon mangga. sama biotik-biotik ya. Tapi juga akan ada abiotik dan Biotik. ya abiotik dan biotik. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, pokoknya dibuka. Ya Pak, sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Tunggu, kayaknya ini belum ada satu belum masuk ke Siapa sudah? enggak. Saya cek dulu. Ini mindfulness. Capek enggak? Capek Pak. Capek enggak? Capek. Capek enggak? Capek. Yang lapar, capek enggak? Capek. Oke, kita stop sebentar, kita mendengarkan musik. Ini namanya mindfulness. Lapar, ya nanti setelah ini. Wah, Tak batas. silakan dibuka. Di situ ada mindfulness. Dibuka, jangan lihat yang depan, HP-nya dibuka semua yang pegang HP. Bapak yang mana? Ada. Coba, belum masuk. Ada. Mindfulness. Ada mindfulness, tulisan mindfulness. Bapak saya nggak bisa masuk email Pak. Kok bisa Habis masuk keluar lagi. tidak ada ya? BPS habis ya. Ada. Silakan cek. Jadi lucu. Ini deh kan. Iya, tetap yang tadi. Oke kalau tidak ada, tidak ada tulisan mindfulness. Oke kalau tidak ada, biar langsung coba perhatikan, bukan diperhatikan nih, didengarkan. Dah HP-nya didiamkan dulu, dengarkan musiknya. Katanya capek. Ini saya beri musik dulu. Ini adalah teknik stop. Juga nanti akan ada namanya mindfulness ini untuk maaf. Tidak perlu lihat ini, dengarkan musik aja, konsen. Tidak perlu lihat ini aja, silakan konsentrasi aja.
ini? Apa yang dirasakan? Ngantuk. Ya tidak apa-apa, ngantuk. Tidak ada yang merasa sedikit nyantai gitu, lebih fresh gitu, nggak ada. Ngantuk semua. Ya udah, oke, siap. Itu adalah teori juga, teori stop, berhenti sejenak. Dengan kita mengadakan namanya mindfulness, bisa juga dengan mendengarkan musik. Tapi musik yang memang di situ untuk membangkitkan kesadaran penuh kita kembali kepada materi yang akan kita pelajari. Silakan kembali lagi kepada ini link yang tadi. Silakan dibuka tentang materi simbiosis. Video contoh simbiosis, silakan diklik. Video, ya dibaca di situ. Ada video contoh simbiosis. Linknya dibuka. Yang link video ini, yang link nomor 2, ada link video. Jangan cari di situ. Oh, itu bukan link. Oh ya, good. Silakan dilihat di situ. Ya. Ada. Silakan. Linknya dibuka. Ada link. Diperhatikan. Ya. Silakan. Oke, sudah dihentikan, di pause. Oke, itu di pause. Nah, sama tidak dengan apa yang kamu lakukan tadi? Sama ya. Itu adalah simbiosis. Ada 3. Ada mutualisme, komensalisme, dan ada parasitis. Mungkin contohnya saja yang berbeda. Itu hanya sebagai penguatan bahwa simbiosis itu di sekitar kita itu sangat banyak. Ya enggak? Oke, yang selanjutnya adalah tentang ya tugas lah. Di link itu ada kuis, ada link kuis, tidak dikerjakan sekarang. Silakan di kuis itu kerjakan mulai nanti setelah pulang sekolah. Ya, yang kuis. Yang kuisis di situ ada 2. Satunya yang kuis, satunya yang materi. Yang kuis. Yang begini, Pak. Iya, yang ada tulisan kuis. Itu nanti, jangan diisi sekarang. Ya? Bukannya siapa? Ada kuisis, di bawahnya itu ada tulisan kecil kuis. Ya, itu dikerjakan nanti di rumah. Karena itu ada 15 soal. Ada 15 soal. Terus yang berikutnya adalah tugas kelompok. Saya bentuk kelompok aja. Mencari di sekitar kita. Silakan dalam bentuk video, jangan ngambil di. Saya tidak mau di YouTube. Harus kreasi sendiri. Tentang simbiosis, milih 1, 2, 3. Cari di sekitar kita. Mencari. Atau tidak bisa dalam bentuk video, monggo dalam bentuk tulisan, tapi yang murni di sekitar kalian.
Saya minta per kelompok. Satu kelompok biotik, satu kelompok abiotik. Ya, ingat, dikumpulkan minggu depan. Bukan teman, dikumpulkan di link itu juga. Di situ ada link unggah tugas. Lihat, unggah tugas. Ada enggak? Silakan. Kalau dalam bentuk tulisan di foto upload. Tulis nama kelompoknya. Bukan nama kamu. Kelompoknya Ini. Nama kelompok. Silakan masukkan ke sana. Nama kelompoknya Tetap biotik dan abiotik. abiotik. Ada ditanyakan? Gak ada. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Gak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba lihat saya. Dulu saya pernah tanya pada kamu, tahu orang ngumpul nggak? Tahu Pak? Memang tahu. Iya. Tahu nggak? Iya. Tahu nggak? Iya. Benar. Iya. Oke, tidurnya orang bungkuk. Merem Bapak. Merem kan ya? Iya. Kayak saya sudah bilang dulu. Iya. Oke, sekarang lihat saya. Fokus. Kalau saya bilang pegang hidung, bilang hidung, kamu pegang hidung sambil lihat saya. Konsen. Ayo. Kalau saya bilang mata, pegang Mata. mata. Saya bilang dahi, pegang dahi. Ya enggak? Saya pegang pipi, pegang Pipi. Kamu harus lihat saya Iya, dan Pak. instruksi saya. Iya. Ya, konsen. Konsen saya. Ayo lihat saya, kalau nggak lihat saya. Woi. Pas dapat permen. Bapak. Ayo lihat. Ya, kalau saya pegang bilang, kalau saya pegang apa bilang hidung harus lihat saya tadi. Iya. Hidung. Ayo lebih cepat. Ayo lebih cepat. Wah, ini uji. Hidung. Lepas dulu. Lepas. Main keku terus nyaman. Ayo. Mata. Ya, mungkin ya. Lagi ya. Ayo, diam, jangan semangat. Ya. Pipi. Oke. Ya. Lagi. Loh, lihat konsennya. Ya, lihat. Apa yang saya ucapkan silakan kamu pegang. Hidung. Diam. Instruksi. Apa yang saya ucapkan? Saya lo bilang hidung kamu pegang pipi. Ya, lagi. Lagi ya, mau konsen ya. Oke, mau konsen. Ayo, mata. Jauh, pintar lah. Ayo lagi. Mulut. Oh, enggak pintar. Di konsen jangan lupa bagus. Coba tak jawaban Lagi ya. Pipi. Oh, enggak, sip. Mungkin kan dapat saya sampaikan, bisa minta refleksi dari kalian. Refleksi. Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Saya minta perwakilan satu orang. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Mungkin apa sesuai hati nurani? Ya. Satu lah, menyenangkan. Apa lagi? Seru. Kemen. Apa lagi? Satu menyenangkan. Seru. Yuk. Gimana? Oh, mikir. Apa mau nulis di sana? Mau nulis? Oke. Silakan begini. Refleksi terakhir silakan tulis di perasaan hari ini, letakkan di bawahnya.
Di bawah jawaban jangan ditulis sekarang, bisa ditulis nanti. Yang jelas satu sudah dijawab, Pak, menyenangkan. Semoga pembelajaran itu terus kita menyenang, biar semangat untuk sekolah. Jangan lupa pertemuan berikutnya tentang materi penyemaran lingkungan sudah, nanti tentang materi dan perubahannya. Tolong dipelajari. Kita ketemu minggu depan. Kita ketemu hari Rabu. Materi dan perubahannya. Seperti itu. Dibaca, bukan ditulis, dibaca. Paham? Ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apa yang saya sampaikan dari tadi semoga bermanfaat. Sedangkan setelah ini istirahat langsung pulang, nanti kantor lagi 3 bulan. Ya, toko-toko beli di luar nanti silakan langsung istirahat atau apa. Dan sebelum kita akhiri, tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya karena Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas yang mana di situ Bapak sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, KSE, budaya positif, split positif, ya. Terima kasih sekali, dan juga di situ Bapak sudah melakukan refleksi dan juga bagaimana perasaan murid sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Di sini Bapak apa yang sudah saya melakukan pembelajaran di sini ada beberapa yang sudah saya nilai. Yang pertama yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang mana di situ Bapak sudah melakukan tujuan pembelajaran dan juga tujuan dari PSE. Selanjutnya penggunaan komunikasi positif seperti hanya dengan guru dengan murid yang Bapak. Nah, Bapak menjelaskan, murid menanggapi apa yang Bapak jelaskan. Terus di situ juga ada pembentukan kelompok ya, yang mana di kelompok itu ada murid dengan murid. Mereka juga berkomunikasi ya, untuk bisa menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak. Terus di situ juga Bapak sudah menampilkan bagaimana emosi siswa, apakah senang, sedih, dan juga antusias Bapak dalam mengikuti pembelajaran serta ramah terhadap siswa. Karena yang saya perhatikan di situ kan ada siswa yang masih merasa sedih karena dimarahi orang tuanya ya. Itu sangat kelihatan sekali, tapi Bapak berupaya bagaimana siswa itu tetap aktif di kelas dan juga di kelompok. Selanjutnya penerapan disiplin, menurut saya Bapak sudah bagus karena Bapak sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan koridornya, yang mana di situ ada Bapak itu ada di posisi manajer. Terus pemberian motivasi. Di sini Bapak sudah merancang pembelajaran yang membuat mereka senang dan bahagia serta sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Untuk proses belajar mengajar yang efektif, di sini juga ada pembukaan proses belajar, yaitu doa, juga tujuan dari pembelajaran itu juga sudah termasuk di dalamnya. Selanjutnya ada muatan emosional dalam aktivitas pembelajaran, yang mana Bapak di situ dalam pembelajaran melibatkan semua siswa dan juga sudah menerapkan KSE stop dan juga S-breaking di dalam pembelajaran, sehingga awalnya murid yang sudah mulai tidak fokus itu bisa kembali fokus di dalam pembelajaran. Terus penggunaan strategi pembelajaran
Bapak di sini sudah melakukan strategi pembelajaran, baik itu dari materi, pengelompokan untuk belajar, dan juga sudah memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk penutup dari proses belajar di sini Bapak sudah menyimpulkan ya apa dari materi yang sudah disampaikan oleh siswa. Selanjutnya untuk asesmen, di sini saya memperhatikan Bapak sudah memberikan umpan balik kepada siswa, baik itu yang mengandung saran dan juga pengembangan terhadap siswa. Selanjutnya untuk pelaksanaan asesmen, Bapak sudah menyampaikan ya, bagi siswa yang dalam kelompok menyampaikan apa hasil dari kelompok tersebut, Bapak akan memberikan penilaian tersendiri, baik itu individu maupun kelompok. Jadi di sini untuk penilaian sudah ada ketika pembelajaran berlangsung. Untuk refleksinya, saya memperhatikan juga di sini Bapak masih belum ketika pembelajarannya sepertinya siswa masih monoton terhadap visual. Saya perhatikan mereka fokus terhadap teks. Dari pengerjaan siswa ketika mengerjakan tugas itu masih mereka tidak melalui audio, video seperti itu. Itu cuma yang perlu dijadikan refleksi. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut, silahkan Bapak ini kembangkan di kegiatan pembelajaran Bapak yang bisa ya dimasukkan dari pembelajaran diferensiasi, KSE, karena tidak semua materi itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kondisional, asalkan nanti ada tindak lanjut setelah Bapak melakukan pembelajaran seperti ini. Itu untuk catatan selama saya mengobservasi Bapak ya. Selanjutnya, apakah Bapak merasa puas dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi di kelas 10 ya? Tata busana dengan materi makhluk hidup dan lingkungan, yaitu simbiosis. Ya, sangat puas kalau saya dalam pembelajaran tadi itu ya, karena memang siswa sudah bisa dikatakan mampulah untuk satu menyimpulkan sendiri dengan yang dibantu terakhir oleh saya seperti itu. Walaupun di awal memang saya tidak pernah menjelaskan tentang simbiosis, mereka cari-cari sendiri, tapi setelah ada penguatan kita gabungkan dengan penguatan itu, ya akhirnya ya alhamdulillah sangat puas itu. Ini ya yang membuat Bapak puas karena mereka bisa memberikan umpan balik kepada Bapak dan juga bisa menjelaskan apa itu simbiosis itu. Apakah ada bagian yang merasa Bapak ini masih belum puas? Yang masih belum puas itu ya tadi bagaimana cara membangkitkan anak yang perasaan awalnya itu lagi ada masalah. Kalau saya memaksa dia harus semangat dengan saya menjadi coach, ya maka waktu akan habis. Makanya bilang tadi ketemu di luar. Itu gimana caranya ada trik nanti saya nanti mempelajari terus. Kalau ketemu seperti itu mungkin ada trik yang langsung bisa tes. Itu aja. Karena sampai ke di kelompok anaknya tetap menun. Itu aja yang merasa terus. Baik Bapak juga bisa melihat kembali ya dari tujuan percakapan kita pada observasi tadi, apakah tujuan peningkatan kompetensi pembelajaran yang Bapak lakukan ini sudah berkembang dan juga tercapai? Sudah. Yang diharapkan saya tadi memang tentang masalah simbiosis itu sudah tercapai dari saya. Dari sini kira-kira indikator mana saja yang sudah tercapai? Indikator itu
diferensiasi proses itu sudah sangat konten. Kalau produk itu kan masih mau nunggu nanti saya ya, secara konten dan prosesnya itu sudah sesuai antusias. Secara konten anak-anak melihat membaca karena ini menggunakan handphone ya, saya beri kebebasan untuk menjadi di googling, tapi tetap dengan pantauan saya di situ konten dan diferensiasi. Ya KSD juga ada sih. KSD itu kayak saling menghargai, karena memang di keyakinan kelas itu sudah jelas saling menghargai anak. Dari sini apakah ada indikator yang masih belum muncul ketika Bapak melakukan proses pembelajaran tadi? Apa ya? Indikator yang merasa saya belum muncul itu sebenarnya yang belum tampak banget kalau menurut saya berelasi pada saat berkelompok, berelasi antar kelompok ini. Ya. Kadang dia anak masih fokus pada dirinya sendiri, karena memang efek dari menggunakan handphone satu persatu di situ. Insya Allah memang efek dari menggunakan handphone dia megang satu-satu. Ya. Mungkin nanti akan saya rubah pada saat berkelompok HP satu yang biar nanti anak-anak bisa lebih fokus. Terhadap. Yaitu Dari sini ketika kita menggunakan rentang nilai kembali ya Bapak, dari nilai 10 sampai 100 kompetensi yang dimiliki Bapak ketika sudah melakukan pembelajaran ini sudah masuk di kategori yang mana? naik 20 lah, berarti 80. Jadi kan insya Allah 80 menurut saya. Iya. Dari sini kan masih 80, berarti masih ada kompetensi yang masih perlu Bapak tingkatkan. Tadi itu yang pertama di KSG di bagian berelasi. Kalau pengambilan keputusan tanggung jawab itu sudah aman, ya, cuma yang perlu ditingkatkan di situ. Dan juga tadi yang masalah anak perasaan hari ini itu saya harus apa ya, manajemen diri itu kayak itu atau kesadaran diri. Saya harus menyadarkan anak karena dia berkaitan dengan orang tua, maka dia harus bagaimana cara memutuskan untuk menyadarkan. Berarti kan di KSD kesadaran diri itu yang perlu saya tinggalkan. Berarti di sini rencana perbaikan yang akan Bapak lakukan ya di sini adalah bagaimana kita nantinya siswa itu bisa mengetahui kesadaran diri ketika berada di dalam kelas. Kesadaran Ya, seperti itu. Dari sini apa tujuan yang ingin Bapak tingkatkan untuk tindak lanjut selanjutnya? Ya, memasukkan semua KSD di pembelajaran di kelas. Kalau diferensiasi mungkin melihat materi, tapi kalau KSD tidak melihat materi. Itu aja yang akan saya perbaiki, di mana manajemen diri, tanggung jawab, keputusan berelasi, manajemen diri, sosial, itu yang KSD itu yang perlu saya tinggalkan. Dari sini apa ukuran keberhasilan dari kegiatan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Ya, minat belajar dan tadi apa namanya, perasaan setelah itu. Ukurannya adalah minat belajar siswa dan motivasi belajar siswa. Kalau dia tambah naik, apalagi tadi ada kalimat positif yang disampaikan, senang gitu ya, Puas. itu puas saya, karena insya Allah itu dari hati beneran tadi, karena memang siswa itu sungguh-sungguh belajar dan akhirnya dia alhamdulillah masa itu sebagai tolak ukur. Dan nanti berikutnya adalah melihat minggu depan apakah minat belajarnya semakin naik. Siapa yang akan Bapak libatkan untuk mencapai keberhasilan tersebut?
Ya, saya akan teman sejawat ya. Saya akan melibatkan teman sejawat untuk mencapai keberhasilan tersebut. Siswa juga, karena tanpa siswa, kalau saya tidak bisa membuat mereka itu antusias, senang, kan mungkin tingkat keberhasilannya kan, dan juga nanti teman sejawat karena dia bisa menjadi observer seperti itu, biar tahu kekurangan saya sehingga nanti akan membuat pencapaian yang lebih baik di kemudian hari. Baik Bapak, dari sini yang akan Bapak libatkan ya, di sini ada rekan sejawat dan juga siswa. Kapan kira-kira hal ini akan Bapak lakukan? Insya Allah saya akan melakukan itu di dalam pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya, walaupun tidak setiap pembelajaran itu melibatkan teman, tapi per 1 bulan 1 kali mungkin saya akan melibatkan teman untuk menjadi observer, membantu lah dalam proses pembelajaran di kelas. Karena sangat penting menurut saya observer mengetahui diri kita untuk meningkatkan potensi kita. Luar biasa sekali ya Bapak, keinginan Bapak untuk bisa lebih meningkatkan lagi ketika melakukan pembelajaran di kelas. Karena seperti ini, kalau kita tidak ingin meningkat, maka kita juga harus bisa menerima saran dan juga masukan dari rekan kerja kita agar kita nantinya bisa lebih kompeten lagi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Baik Bapak, sekarang kita masuk di refleksi terhadap proses pendampingan kita pada hari ini, yang mana di sini apa yang sudah baik, pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya, penerapan diferensiasi itu, pembelajaran diferensiasi, penerapan diferensiasi dan juga KSP, budaya positif itu. Dari sini apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, KSI dan juga budaya positif ini? Dalam untuk memperbaiki ke depan dalam pembelajaran penerapan KSI itu ya persiapan kan sebenarnya tadi saya terganggu dengan, karena kalau menggunakan teknologi ya kita harus betul-betul siap. Tadi kan sedikit terganggu di awal-awal karena di laptop seperti itu ada yang di sinyalnya, mungkin itu yang perlu saya lakukan. Apa saya perbaiki untuk pembelajaran yang selanjutnya, selain dari memperbaiki dari sebagian KSE yang masih belum dan juga diferensiasi itu. Karena memang ya kita ketahui kalau kita menggunakan teknologi, kita juga harus siap dengan setiap kendala yang akan ada. Karena dengan teknologi ini kita tidak tahu aluran listrik itu apa sedang berpihak kepada kita atau tidak. Harus punya plan A dan plan B. Ya. Jadi kita tidak bisa fokus terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan, tapi kita ada rencana jika pembelajaran yang pertama ini tidak sesuai, maka kita ada tindak lanjut. Selanjutnya Bapak, sejauh mana pendampingan ini membantu Bapak terhadap berpihak kepada murid? Ya, pendampingan saat ini sangat membantu dengan baik untuk pendampingan hari ini, karena saya sendiri bisa mengetahui kekurangan yang perlu saya perbaiki untuk minggu depan, di mana perbaikan itu yang memang untuk pembelajaran yang berpihak pada murid, biar anak tidak jenuh lah. Ya. Begitu Pak, saya kira di mana kekurangan itu nanti akan saya lupa di pertemuan berikutnya. Dari sini hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya Pak? Itu persiapan menurut saya, media pembelajaran itu yang perlu selain dari KSP yang kurang,
Tadi ya persiapan media pembelajaran harus betul-betul kita siap. Saya pun itu sudah siap, ternyata menurut saya sudah masuk, ada satu yang tidak masuk yang mindfulness itu. Ternyata belum masuk di classroom saya. Waduh, kok ada gitu. Itu berarti kan saya kekurangan saya, dan ngecek lagi. Padahal menurut saya sudah masuk. Ingat saya sudah saya masukkan link itu. Bicara nggak ada, anak-anak kan nggak ada. Ya, itu adalah refleksi kita terhadap proses pendampingan ini. Dari sini Bapak itu di instrumen di situ kan ada aktivitas untuk persiapan PI kelima. Apa ada yang ingin Bapak tanyakan dari sini? Berarti kita itu pada 5 kan kita jadi coach ya. Ya. Yang dianukan kesampaian nanti bersama pengajar praktek bersama pengajar praktek itu pasca itu ya, pasca observasi itu, itu pasca coaching lah. Ya. Jadi saya itu nanti akan memantau ketika Bapak coach rekan sejawat Setelah melakukan pembelajaran. ya. Tapi untuk pembelajaran ini terserah Bapak, tidak harus waktu pendampingan kelima. Benar, siap, paham. Berarti saya bisa melakukan mulai anggap minggu depan ya saya melakukan observasi ya. Nanti yang sudah saya lakukan sampai ke observasi, baru nanti paskanya itu bersama. Saya kan pasca dengan guru itu kan. Iya, tapi ada saya ibu. cuma mensupervisi sama dengan yang Ya, DK ya. kemarin. Ya, menjadi supervisor pemantau saja. Siap. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan baik dari PI 4 ini dan juga tindak lanjut untuk PI kelima. Insyaallah tidak ada. Baik, kalau sekiranya nanti ada yang ingin kita komunikasikan, ingin kita kolaborasikan, bisa menghubungi saya ya. Siap. Baiklah Bapak, mungkin hanya ini dari saya untuk pendampingan keempat ini. Semoga bermanfaat dan Amin, bisa amin. kita menjadi guru yang berpihak Amin. kepada murid. Baiklah Bapak, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Ya, Mohon maaf atas mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan, itu mungkin dari saya pribadi ya Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.